Woyo, penasaran kan dengan batu ini? Wih, oke, kita lanjut ya. Ini batu belum taruh di tatakan, bunyinya bisa sekemelinting ini. Tapi nanti kalau ditaruh di tatakan dia akan meredam karena tatakannya kayu. Nah, ini kita lihat dulu ya. Diselentik pakai tangan aja bisa ting 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 kayak gitu. Ya, itu menandakan kepadatannya yang hebat ya. Oke, lanjut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Master Golden. Selamat siang guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun semoga baik-baik saja ya guys. Kali ini saya agak pamer ini bahasanya ya guys, agak pamer dengan koleksi saya sendiri, bukan punya siapa-siapa. Walaupun anda ketika melihat ini atau pernah melihat batu ini, karena ini baru keluar sekali di pameran dengan nama orang lain, karena itulah saya. Jadi saya sengaja namakan dengan nama orang lain supaya apa? Ya, cobalah batu ini moncer sendiri tidak dengan nama saya ya. Oke, kita lihat dulu. Ini salah satu batuan terbaik atau batuan koleksi yang saya miliki dengan kualitas yang bisa dikatakan istimewa guys. Kenapa demikian? Nanti tak bahas ya. Ini asli batuan dari, kalau dibilang ini pokoknya dari perbatasan antara Kebumen dan sekitarnya. Jadi benar-benar batuan ya, alurnya tetap ke Kebumen ya, cuman ini hulunya sungai-sungai di Kebumen ya guys. Jadi benar-benar ini batuan yang sangat langka, saya bilang berani kayak gitu, sangat langka bahkan di Indonesia. Nah, ini lebih menarik lagi. Oke, tak turunkan dulu biar nanti kelihatannya seperti apa. Nah, inilah salah satu Suseki simpanan saya yang saya udah menyimpan lumayan lama, dan salah satu Suseki yang istimewa bagi saya, dan itu terbukti guys. Ini moncer atau keluar pertama kali pada event Purwokerto kemarin ya. Event kemarin yang belum lama ini, tapi saya nggak sempat ngeliput sama sekali karena ya akhir tahun banyak kebutuhan dan keperluan guys ya. Dan walaupun dia hanya masuk 4 besar, tapi percayalah ya, yang atasnya ini belum tentu lebih baik, karena penilaian sendiri ya, mungkin kalau ada yang upload di videonya ya, itu anda bisa bandingkan lah. Kalau masalah kelangenan, warna, ke bentuk ya, kesolidan batu, berani. Ya kayak gitulah penilaian guys, subjektif juri. Karena untuk sampai saat ini Suseki itu penilaiannya belum ada pakem yang jelas dan tepat, atau udah ada SOP, pakem SOP yang runtun dan harus sesuai SOP, itu belum ada. Berbeda dengan bonsai ya. Jadi mungkin untuk Suseki itu penilaiannya ya objektif juri, masih bisa dikatakan selera juri. Ada yang juri seleranya batuan-batuan keras tapi mengesampingkan bentuk. Ada yang juri seleranya batuan-batuan indah tapi mengesampingkan kekerasan. Tapi untuk masalah pembicaraan kekerasan, kalau menurut saya sendiri, ini opini saya pribadi, yang namanya batu kalau udah bisa dikatakan batu harusnya ya udah keras ya. Contoh paling rendah-rendahnya itu marmer. Marmer itu kena HCl bisa habis. Nah, itu tetap keras guys, tapi kan kelihatan batu keras atau enggaknya ya. Nah, biasanya kalau udah jenis jasper, ini udah masuknya jasper loh guys, itu sulit sekali berbentuk se ekstrim ya, karena yang namanya jasper itu ya pembentukannya itu dari awal, biasanya basal itu dari awal, dia luapan lelehan gunung berapi magma
langsung terjun bebas di antara tebing dan langsung masuk ke laut. Nah, pembentukannya itu ketika gelinding, membentuk pleot terus masuk ke laut dingin. Itu pembentukannya kayak gitu, guys. Lebih susah lagi yang model kayak gini, guys, Jasper, guys. Wih, ngeri, guys. Warnanya kuning keemasan dengan mengkilat semengkilat-kilatnya. Dipukul, kalau kayak gini udah nggak bunyi ya. Ini karena kita udah teredam oleh kayu. Masih, tapi udah nggak kling kayak tadi. Kalau dasarnya kita taruh di lantai, bunyinya apalagi dipukul pakai besi, ting gila, guys. Ya, ini kita bisa nikmati. Ini jenisnya Jasper. Ya, kalau di luar ini dinamakan giok. Ya, serius. Ya, banyak postingan ini. Karena di Indonesia sendiri batu jenis ini yang seperti ini jarang sekali keluar. Ini pun di Kebumen keluar, ya. Saya yang memiliki kayaknya baru satu-satunya. Yang lain Jaspernya jenisnya nggak kayak gini, nggak semengkilat ini, guys. Kita bisa dekatkan lagi. Bisa semengkilat ini, guys. Dan ini original alami, guys. Ya, ini original alami. Nanti kita juga bahas yang namanya patina juga. Ya, karena batu ini bisa dikatakan full patina, guys. Ya, ini percampuran antara Jasper dengan Chalcedon. Jadi Chalcedon in Jasper atau gimana ya? Jadi Jasper itu bukan hanya Jasper yang padat tanpa senteran tembus, ada beberapa yang tembus, guys. Ya, yang sebelah sini, ini Chalcedon ini putih nih. Nah, batu ini tak ceritain banyak sekali yang ngejar, ya. Tapi tidak sampai Master Golden karena memang tidak tak namakan saya. Tapi pun tidak sampai ke nama orang yang saya kasih nama atau orang tersebut. Karena ya mungkin harus lewat jalur-jalur tertentu loh. Jadi ya kayak gitu, guys. Untuk sampai Master Golden, kalau mereka pada nggak tahu ini punya siapa, ini punya saya, guys. Ini asli milik saya pribadi, punya Master Golden, ya. Jadi kalau ada yang kepincut bisa langsung WA saya, hanya 10859 2400 8996. Jadi tidak terkena belantik atau tidak terkena makelar yang mungkin aneh-aneh ya. Tapi untuk kualitas ini saya bandrol harganya juga termasuk tinggi, lumayan. Tapi saya berani garansi ini batuan natural, ya. Batuan seindah ini, guys. Ini saya kasih judul Pulau Emas, ya. Kalau ini dikasih judul gunung, itu tidak etis atau tidak masuk akal, ya. Kenapa? Gak ada gunung yang bawahnya growok. Kalau ini pulau, ini masih masuk akal, guys. Ya, ini masih ada bahasanya pulau kan terkikis terus, ya. Apalagi pulau emas gitu, ya. Emas karena dia berwarna kuning. Yang nama pulau itu bisa bawahnya berongga, bergua, ya. Itu wajar karena ini napaknya ini 1, 2, 3 di sini. Ini tanpa tatakan pun dia napak loh, guys. Di ember pun di sini pun dia napak. Jadi tatakan ini hanya sebagai pemanis atau pondasi dari batu itu, ya, biar lebih indah dan menunjukkan eksistensinya. Jadi tanpa ditaruh ini dia napak tanpa goyang, guys. Istimewa ya, guys. Ini saya kasih judul Pulau Emas. Batunya ngeri. Batu kayak gini ditemukan di luar negeri malah, guys. Ini Master Golden nggak mungkin beli dari luar negeri dengan kualitas seperti ini, otomatis nggak bakal kuat artonnya, duitnya, ya. Dan mungkin nggak ada channel pun saya dari sana. Ini keluar di Malaysia, keluar lagi di California, terus sedikit di Vietnam, di China, batu kayak gini. Ada beberapa yang nyebut giok, Suseki giok. Terus ada yang nyebut di Cina itu clay, batu lilin, ya. Ada yang nyebut batu sabun, ya. Tapi ini jauh pastilah lebih keras. Saya sebut kualitasnya Jasper, guys. Oke, kita detailkan lagi. Ini saya pamer ya. Karena kalau nggak di dokumentasi kayak gini, orang itu pada nggak tahu. Oke, kita putarkan lagi. Batu seindah ini loh, guys. Ini batu alami bisa mengkilat seperti ini, ya. Ini bisa dibuktikan bahwa ini bukan dikasih minyak ataupun kimia-kimia yang bikin mengkilat. Ini benar-benar alami. Mau dicuci, dirinso terserah, ya. Kalau dalam Suseki ini masuknya batu sungai, ya. Batu sungai itu biasanya ada kurator. Kurator itu fungsinya untuk mengecek bahwa batu itu terkena minyak apa enggak, terkena kimia atau enggak, terkena waxing atau enggak, itu akan kelihatan. Jadi akan dicek. Wah, ini mengkilat kayak gini kan otomatis penasaran. Itu ketika mau ikut lomba itu
lomba nasional tentunya yang bonafit ya, itu harus ada kuratornya, dicek dulu, ini dicuci pakai rinso. Otomatis kalau dia pakai minyak, dia nanti setelah dicuci dia akan ngedop. Ini mau dicuci berkali-kali pakai rinso, pakai apapun itu malah tambah melih guys, karena debunya hilang. Ini masih berdebu loh guys. Ini guys, gila ya pemandangannya edan kayak gini ya. Wih, ini bolak-balik hidup ya. Kalau baliknya lebih ngeri lagi, cuman anatominya ya bagusnya kayak gini ya, edan ini. Kekerasannya udah tak buktikan di awal ya. Kelebihannya lagi dia ada rongga-rongganya guys, seperti gua guys. Ini saya bilang ini masih berdebu, ini seperti cetakan ya, tapi ini garansi natural loh guys. Ini salah satu koleksi Master Golden yang masterpiece, dan saya tidak cuma punya satu. Kalau saya punya koleksi itu bisa saya simpan bertahun-tahun tanpa ada sesama kolektor yang tahu, tanpa ada teman yang tahu. Itu modelnya saya. Jadi ya pasti ada waktunya keluar, cuman biasanya kalau keluar ya kalau butuh fulus. Dan pasti koleksinya tidak cuma satu. Nah, itu kuncinya saya guys, karena saya di batu itu juga bagian dari kolektor juga ya. Ini dia berlubang tembus ya, ada holonya, itu disuseki. Lubang itu dianggap nilai lebih atau nilai plus. Kenapa? Proses paling susah pembentukan adalah lubang ya. 1, 2, dia tembus sampai sini. Ini tangan saya tembus, itu kelihatan itu. Nah, itu ada lubang. Batu kayak gini bisa berlubang, mengkilatnya minta ampun. Ada yang namanya shelternya atau tempat perlindungan. Ini bahasanya kayak gitu. Ini kan tak cerita, ini kan ini pulau. Ini lautnya sedang surut, tadinya segini mungkin ya. Nah, ini kalau laut surut, pulau itu akan kelihatan gua-guanya tuh, rongga-rongga bawah pulaunya ya. Nah, ini ombak kecil ya. Ini surutan ombaknya masih kecil ya. Kalau besar kan segini. Ini akan terendam. Maka dari itu dia ada efek ngkang di sini. Nah, ini memang alami seperti ini ya. Bentukannya udah indah, atasnya anatominya keren, lancip seperti ini guys. Gila guys. Hanya Master Golden yang punya. Iya, saya berani bilang seperti itu bro ya. Jadi bagi yang pernah lihat, ini punya saya ya. Bukan aku ada yang ngaku-ngaku atau saya kan nggak tahu ya. Memang itu dalam dunia bisnis kadang seperti itu. Mungkin pikirannya harus lewat mereka, tapi Master Golden itu ya pembolang, ya kolektor, ya pemburu juga. Jadi tahu di mana barang bagus, barang enggak. Oke, kita bahas patina guys di sini. Patina itu merupakan sebuah, kalau dalam batu ya, sepengetahuan saya yang akan saya ceritakan, patina itu merupakan sebuah perubahan permukaan batu akibat terkena proses yang berlebih. Dalam arti di alamnya kayak gini. Biasanya patina itu terbentuk, ini batunya dasarnya ini. Ini patinanya tipis. Ya, dasar batunya putih seperti ini. Ya. Jadi ini mungkin di alamnya mengalami benturan, ceplak kayak gitu ya. Terus kan otomatis dalam batunya bersih. Ya. Yang namanya tulang itu mengerak-mengerak dan mengkilatnya ini patina, guys. Ya. Jadi dasar batunya itu bersih seperti ini. Ini kalsedonnya. Nah, ini. Tapi karena kena benturan batu, kena mineral, campuran mineral zinc, campuran mineral apapun di sungai, air mengandung mineral, kena gesekan air terus sehingga dia halus sendiri, mengkilat. Ini patina paling mudah di sini. Karena mungkin pada prosesnya tadinya ke sini batunya. Tapi ini semudah-mudahnya ini butuh proses ya ratusan tahun, guys. Semudah-mudahnya ini. Karena kalau kita melihat yang lain, itu patinanya udah gila. Udah full. Karena pada dasarnya dia batu, dia warnanya dasarnya itu putih ya, keputih-putihan. Nah, ini warnanya seperti ini. Bukan seperti ini. Ini udah dalamnya kalau dipotong nggak seperti ini. Ini udah kena patina, cuman masih muda. Yang ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau yang ini udah gila. Ini udah full patinanya, udah membentuk sebuah lapisan sendiri dan mengkilat dan dengan warna sendiri. Ya, itulah patina. Jadi batu berpatina itu yang menunjukkan batu itu tua. Kedua, batu itu melalui proses yang panjang banget, dan patina ini patina ini. Semua ini warna kuning ini patina, yang mengkilat ini efek patina.
patina ya, itu efek mineral batu permukaan bergesekan dengan mineral lain, air ataupun apapun itu di alamnya sehingga membentuk sebuah bentukan yang halus dan mengkilat seperti ini. Ya, kalau di logam itu patina kan perubahan warna akibat oksidasi. Kalau di batu seperti itu. Ya, itulah mengapa kelebihan kedua itu patina. Ketiga ya, kedua dia ada shelternya atau tempat berlindung. Kesatu bentukannya, ya bentukannya udah indah. Untuk jenis batu sungai bisa bentuk kayak gini itu udah hebat banget. Apalagi dia memiliki banyak rongga, ya lubang yang tembus, ya warna yang hebat, bisa dikatakan hebat warnanya. Kalau umumnya batu itu warnanya hitam, gelap, butuk, ya butuk itu ngedop lah ya. Ini tanpa diminyak, tanpa di air, mengkilat. Bahkan kalau ini ditaruh di kegelapan malam, gimana ya? Di ruangan yang minim banget cahaya, dia akan seperti menyala. Cukup sedikit cahaya, dia akan menyala. Ya, jadi akan mantul itu cahayanya, akan seakan-akan dia kayak menyala kayak gitu. Dalam kegelapan dia udah terlihat kuning, guys. Ya, ini gila lah. Pokoknya saya sendiri ngalem batu ini ya karena saya suka. Dan baru nemu ini nggak ada tunggalnya untuk jenis ini, ya gila. Di Indonesia sangat susah guys, ya mungkin ada cuman belum nemu lagi. Tapi yang jelas di luar itu keluar kayak gini. Kalau lihat fotonya di Google itu di Malaysia, Vietnam, China, dan Amerika, California guys. Oke, ngeri ya guys, bisa kayak gini bentuknya. Ini susah guys. Ini buat pajangan aja ngeri ya. Batu sungai ya. Gila nih. Warnanya gila ya. Oke, kita nikmati keindahannya, Bro. Oke, ini bisa kayak gini bentuk gelembung-gelembung. Ini bubble-bubble gas ya. Ini dalam prosesnya. Nanti kita fokuskan ke mode 1 biar lebih fokus. Nah, ini dalam prosesnya ini bubble gas. Bubble gas itu dia memiliki proses ketika masih panas, otomatis gas di dalam lava itu kan ada yang keluar, ada yang mau keluar, ada yang sudah keluar. Kalau meledak di dalam membentuk sebuah lubang. Ini saya belajar dari suhunya ya. Kalau meledak semuanya guling-guling sampai air terus bubble gas itu kan ada. Nah, itu ada yang cepluk, pecah lah, ini membentuk sebuah lubang-lubang kayak gini. Terus kalau yang tidak jadi keluar membentuk sebuah kayak gini karena akhirnya terisi mineral juga dalam gasnya. Nah, itulah mengapa gila ya guys, bisa mengkilat ini guys. Warnanya kuning, hebat banget ya. Ya tangkapan kamera mungkin sedikit bergeser, tapi percayalah warna aslinya itu edan ya. Ini banyak orang, saya udah dengar banyak orang yang ngejar ya. Banyak orang yang mengejar ini, tanya ini, tapi tidak sampai ke yang memegang nama ini. Jadi ya mungkin bisnis seperti itu mungkin ya. Walaupun kita lomba, kita kontes, itu tetap harus lewat mereka. Udah biasa mungkin seperti itu ya. Jadi percuma kontes ya, kalau percuma pameran kalau jalurnya nggak ada ya, harus lewat-lewat yang jaga di situ ya. Kalau pameran kan tujuannya biar dipamerkan siapa yang punya, biar ngakses langsung. Oke guys, ini bukitnya, ada bukitnya juga. Ini penurunannya bisa kayak gini loh guys. Mengkilat ini, wah edan. Udahlah, saya nggak berkata apa-apa. Konten kali ini belum bolang guys. Kemarin saya nggak bolang, jujur saja. Karena apa? Saya ke tempat pembolangan itu banjir gede di mana-mana. Tidak dapat konten, akhirnya nggak upload. Nah, hari ini harus ada uploadan karena udah 2 hari nggak bolang. Kalau kemarinnya lagi memang ada perlu di hari Minggu, sehingga hari ini saya tunjukkan barang yang istimewa. Oke ya, ini buat referensi sahabat MG, terus buat cuci mata para kita pemenang Suseki ataupun bukan Suseki. Orang nggak suka Suseki pun lihat kayak gini, indah, cantik, gila. Itu nomor itu buat live ya guys, buat live ring. Jadi Master Golden juga tiap hari live ring. Nomornya bukan nomor yang biasa karena ada adminnya. Kalau saya ngurusi ring juga pusing kepala guys, karena ring itu ya mumet banget ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Ya, gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang seindah ini akan layak di tempat-tempat yang indah. Woyo, lanjut.